Hai teachers, bagaimana kabar teachers sekalian? Semoga baik-baik saja agar bisa menyaksikan video ini. Selamat datang di channel PET Pro English Teacher yang membahas segala hal untuk membantu teachers menjadi professional English teachers. Perkenalkan, saya P. Di video ini saya akan membahas mengenai teori belajar behaviorisme dan pengaruhnya terhadap pembelajaran bahasa. Tentunya, teacher sekalian sudah pernah mendengar nama behaviorisme ini. Jika belum, mari kita saksikan video penjelasan ini untuk menambah pengetahuan teacher sekalian. So, check it out. Tapi sebelum itu, saya mohon klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar teacher sekalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari PET. Mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Dari asal katanya, behaviorisme ini berhubungan dengan behavior atau tingkah laku. Para ahli behaviorisme percaya bahwa segala hal bisa dibentuk sebagai sebuah perilaku. Bahkan, berbahasa pun merupakan sebuah perilaku. Berbicara mengenai behaviorisme, ada banyak ahli dengan karya-karyanya yang mempengaruhi teori belajar ini. Adapun, ahli-ahli tersebut adalah Pavlov, Thorndike, Watson, dan Skinner. Namun, saya akan membahas teori ini dari teori yang diajukan oleh Pavlov dan Skinner. Karena teori beliau berdualah yang banyak menginspirasi pembelajaran bahasa, termasuk bahasa Inggris. Teori yang pertama akan kita bahas adalah teori yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov atau sering disebut Ivan Pavlov. Pavlov membuat eksperimen dengan anjingnya sendiri. Tiap hari, anjingnya diberikan makan dan didahului dengan membunyikan bel tanda makanan disiapkan. Karena terbiasa mendengar bel tersebut, maka si anjing selalu mengeluarkan air liur yang menandakan bahwa anjing tersebut lapar. Kemudian, suatu hari, Pavlov dengan sengaja hanya membunyikan bel saja tanpa memberikan makanan kepada anjingnya. Lalu, teacher sekalian tahu apa yang terjadi? Anjing tersebut tetap mengeluarkan air liur yang menandakan bahwa ia lapar. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang dibentuk oleh anjing tersebut, di mana ketika dibunyikan bel, maka ia akan merasa lapar, karena bel menandakan waktu makan akan dimulai. Hal ini membuktikan bahwa tingkah laku organisme dapat dihasilkan melalui stimulus atau rangsangan yang tepat. Apabila rangsangan tersebut dikontrol secara berulang, maka dapat menghasilkan respon yang terkontrol pula. Oleh karenanya, stimulus jenis ini disebut controlled stimulus dan respon yang dihasilkan disebut dengan controlled response. Nah, sekarang mari kita bahas B.F. Skinner. Berbeda dengan Pavlov, Skinner membuat eksperimen dengan menggunakan tikus. Tikus miliknya diletakkan di dalam kotak yang terkenal dengan sebutan Skinner box dan diajarkan untuk memencet tombol yang ada di dalamnya. Setiap si tikus memencet tombol, maka akan keluar makanan. Hal ini terjadi berulang-ulang dikarenakan si tikus ingin makanan, maka ia memencet tombol tersebut. Maka, hal yang bisa diambil di sini adalah organisme akan melakukan sesuatu terus-menerus apabila ia diberikan penguatan atau disebut dengan reinforcement berupa rewards atau hadiah. Oleh karena itu, Skinner mengajukan teori yang disebut dengan reinforcement dan punishment. Reinforcement itu ada dua, yaitu positif dan negatif. Reinforcement positif adalah hal-hal positif yang diberikan untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan untuk bisa terulang kembali. Misalnya, dengan memberikan permen, makanan, pujian, tepuk tangan, atau hadiah-hadiah lainnya yang membuat orang mau mengulangi perilakunya di kemudian hari. Lalu, reinforcement negatif adalah mengurangi hal-hal negatif apabila orang yang diajar sudah melakukan hal yang kita harapkan. Misalnya, mengurangi marah-marah atau menghukum orang tersebut dikarenakan orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang kita inginkan. Sedangkan punishment adalah hukuman yang diberikan agar orang tersebut tidak mengulangi perbuatan yang tidak diharapkan dan malah menunjukkan perilaku yang kita harapkan. Lalu, apa kaitan kedua teori tersebut dengan pembelajaran bahasa? Banyak ahli behaviorisme beranggapan bahwa bahasa adalah satu perilaku manusia yang bisa dibentuk.
Orang bisa berbahasa karena dilakukan berulang-ulang, dan akhirnya orang bisa terbiasa menggunakan bahasa tersebut. Belajar menurut ahli behaviorisme adalah ketika siswa mampu membentuk kebiasaan. Misalnya, kebiasaan menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, dalam mempelajari bahasa, maka latihan berulang-ulang sangat dianjurkan. Oleh karena itu, teknik-teknik seperti imitating, copying, repetition, drilling sangat banyak digunakan kala itu. Dalam pembelajaran bahasa, siswa diharapkan mampu melakukan imitating dan copying. Misalnya meniru pronunciation dari sebuah kata, frasa, klausa, atau kalimat yang diucapkan oleh guru. Kemudian, latihan tersebut dilakukan berulang-ulang dengan teknik repetition, dan dicobakan satu persatu dengan teknik drilling sampai siswa bisa menirukannya dengan benar. Kemudian, pengaruh lainnya adalah guru harus mampu mencari stimulus yang tepat untuk membuat siswa bisa memaksimalkan belajarnya dan menghasilkan respon yang diharapkan. Misalnya saja, apabila siswa menunjukkan performa yang bagus saat diberikan latihan dengan menonton video, maka teknik tersebut akan digunakan secara terus-menerus. Selain itu, latihan tersebut bisa diberikan penguatan berupa reinforcement positif atau negatif. Dan apabila memungkinkan, punishment pun bisa diterapkan. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai teori belajar behaviorisme dan pengaruhnya terhadap pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Inggris. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.